Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Maulana Jayadin. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum persiapan tes SKD CPNS tahun 2021. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang kemampuan numerik khususnya pada materi pecahan. Dan sebelum itu pastikan kalian telah menonton video tentang pecahan yang telah dibahas pada video sebelumnya, khususnya pada materi pecahan bagian pertama. Nah, untuk soal di pecahan bagian 2 ini kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, jadi untuk soal nomor 1 dan 4 telah kita bahas di video pertama ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya sebagai berikut. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah 1/64 tambah 1/128. Maka, nah ini merupakan tipe soal perbandingan kuantitatif. Kita diminta untuk membandingkan X dan Y. Nah, X-nya sudah jelas ya, 2. Nah, sekarang kita menghitung nilai Y. Jadi untuk menjumlahkan pecahan ini, jadi satu-satunya cara kita harus menyamakan penyebutnya. Karena jika kita menggunakan perkalian silang, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jika kita perhatikan semua penyebut di sini bisa kita ubah ke 128. Jadi 1/128 jelas ya. Jadi untuk 1/64 penyebut yang ini bisa kita kali dengan 2 sehingga bentuknya menjadi 2/128. Lalu angka 32 bisa kita kali 4 sehingga terbentuk 4/128. Kemudian 16 kita kali dengan 8, 8 kita kali dengan 16, 4 kita kali dengan 32, dan 2 dikalikan dengan 64. Sehingga terbentuk penjumlahan pecahan seperti ini. Dan setelah kita samakan penyebutnya, pembilangnya langsung saja kita tambahkan. 64 ditambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 127/128. Nah, 127/128 ini tidak sampai 1 ya. Jadi ini hasilnya hanya 1, sekian ya, tidak akan sampai 2. Jadi di sini jelas bahwa nilai X itu lebih besar dari Y. Karena Y itu tidak sampai 2, hanya lebih dari 1 saja. Jadi jawabannya adalah A, X lebih besar dari Y. Nah, bagaimana jika penjumlahan ini berbentuk seperti ini? Jadi kadang kita diberikan penjumlahan tak terhingga seperti ini. Jadi penjumlahan tak terhingga ini adalah penjumlahan yang tidak ada batasnya. Seperti misalkan 1 tambah 1/2 sampai 1/32. Jadi ini masih bisa dilanjut menjadi 1/64, 1/128, dan seterusnya. Sampai 1/256, 1/512, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasannya ya. Nah, bagaimana cara menghitung penjumlahan tak terhingga seperti ini? Jadi caranya adalah pertama kita tuliskan suku awalnya atau bilangan pertamanya yaitu 1. Kemudian per 1 dikurang. Jadi 1 ini bukan karena 1 yang depan ya, tapi memang karena rumusnya 1 dikurang 1/2. Nah, kalau 1/2 ini adalah rasio. Rasio itu bisa dilihat dari 1 ke 1/2. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Nah, bisa dilihat 1 ke 1/2 itu adalah dibagi 2 ya. Jadi 1 ke 1/2 itu dibagi 2. Jadi kita tuliskan di sini 1/2. Jadi kita katakan bahwa rasionya 1/2. Nah, langsung saja kita hitung hasilnya. 1/1 kurang 1/2 ya. 1 kurang 1/2 itu 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Jadi 1/2. Lalu 1 dibagi 1/2 sama saja 1 dikali 2/1. Nah, 2/1 hasilnya adalah 2. Jadi penjumlahan 1 tambah 1/2 tambah seterusnya sampai penjumlahan tak terhingga hasilnya adalah 2. Kemudian kita ke contoh yang sama ya, hampir sama dengan contoh yang berbeda. 2 ditambah 2/3 tambah 2/9 dan seterusnya. Ini juga bentuk penjumlahan tak terhingga. Oke. Nah, caranya seperti apa? Sama seperti sebelumnya. 2-nya kita letakkan di depan karena ini merupakan bilangan yang pertama. Lalu sesuai rumus per 1 dikurang. Nah, kita lihat rasionya ya, 2 ke 2/3. Jadi 2 ke 2/3 itu dibagi 3 ya. Jadi kita tulis rasionya 1/3. Jadi langsung saja kita kurangkan. 1 kurang 1/3 itu
2/3. 2 dibagi 2/3, ingat pembagian pecahan diubah menjadi perkalian tetapi pecahannya dibalik atau penyebutnya dibalik menjadi 3/2. Nah 2 dikali 3/2 hasilnya adalah 3. Jadi 2-nya ini habis ya, tersisa 3. Oke, jadi ini untuk pengetahuan baru agar apabila ketemu soal seperti ini sudah tahu rumusnya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soalnya adalah sebagai berikut. Ayah memiliki sepetak tanah, 1/3 bagian ditanami pohon jagung, 2/5 bagian ditanami kacang panjang, dan sisanya digunakan untuk kolam ikan. Jika luas kolam ikannya 28 meter kuadrat, berapa luas tanah ayah seluruhnya? Oke, jadi kita harus cari dulu bagian yang ditanami, yang digunakan untuk kolam ikan. Nah, area jagung dan area kacang panjang jika dijumlahkan 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini bisa kita jumlahkan dengan cara kali silang karena penyebutnya tidak saling berkelipatan ya. Jadi langsung saja 1 kali 5, 5. 3 kali 2, 6 ya. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11 per 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 11/15. Nah, ini untuk area jagung dan kacang panjang. Sisanya digunakan untuk kolam ikan. Jadi untuk mencari bagian yang digunakan untuk kolam ikan, kita kurangkan 1 bagian dikurang 11/15 bagian. Nah, 1 dikurang 11/15 hasilnya adalah 15 kali 1, 15 dikurang 11. Jadi 15 dikurang 11 itu sama dengan 4/15 bagian. Nah, kenapa harus dikurangkan dengan 1? Karena secara keseluruhan itu bisa dikatakan bahwa area ini adalah 1 bagian. Jadi 1 bagian dikurangi dengan 11/15 bagian. Kita kurangkan karena 11/15 bagian ini digunakan untuk menanam pohon jagung dan kacang panjang. Jadi sisanya ini adalah kolam ikan, yaitu 4/15 bagian. Sehingga bisa kita katakan 4/15 bagian dari keseluruhan area atau tanah milik ayah digunakan untuk kolam ikan. Jadi 4/15 dari luas seluruh tanah ayah adalah kolam ikan, yaitu 28 meter persegi ya, sesuai soal. 4/15 kali luas seluruhnya sama dengan 28. 4/15-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi luas seluruhnya adalah 28 dikali 15/4. Kalau pindah ruas, pecahannya kita balik ya, karena sama saja dibagi, sehingga dibalik seperti ini. Nah, 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 kali 15 sama dengan 105 meter persegi. Jadi luas seluruh tanah ayah adalah 105 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang ibu memiliki persediaan beras sebanyak 60 liter. Jika penggunaan beras per hari adalah 2/3 liter, maka beras tersebut akan habis dalam waktu. Oke, jadi di sini jelas ada 60 liter yang akan dibagi per harinya 2/3 liter. Nah, karena ini dibagi 2/3 liter, langsung saja kita tuliskan 60 liter dibagi beras per hari, yaitu 2/3 liter. 60 dibagi 2/3 sama saja 60 dikali 3/2. Karena pembagian pecahan dibalik ya, jadi 3/2 lalu kita ubah jadi perkalian. Nah, 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 kali 3 sama dengan 90. Jadi beras ibu akan habis dalam 90 hari. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika perbandingan 2x tambah y terhadap 3x kurang y adalah 5/4, maka... Oke, jadi kita tuliskan ya perbandingan seperti ini. 2x tambah y per 3x kurang y. Jadi perbandingan itu sama dengan pembagian ya. Jadi 2x tambah y per 3x kurang y sama dengan 5/4. Nah, sampai sini kita bisa kali silang. 4 dikali 2x tambah y sama dengan 5 dikali 3x kurang y. Nah, lalu kita kalikan, kita kali masuk ini angka dan aljabarnya. 4 kali 2x sama dengan 8x, 4 kali y, 4y.
Lalu 5-nya juga kita kali masuk, 5 kali 3x 15x, 5 kali y 5y. Lalu kita satukan yang variabel yang sejenis, jadi x kita satukan dengan x, y kita satukan dengan y. Jadi negatif 5y ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadi yang negatif pindah ke ruas kiri ya, ke ruas kiri menjadi positif 5y. Kemudian 8x ini positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 8x. Lalu kita jumlahkan 5y tambah 4y itu sama dengan 9y. 15x dikurang 8x sama dengan 7x. Lalu kita pindah ruaskan sekali lagi. Jadi y per x sama dengan 7 per 9. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa y-nya 7, x-nya 9. Dari keterangan ini sudah jelas bahwa jawabannya adalah x lebih besar dari y. Oke, kita masuk ke soal terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 9. Soalnya adalah, jika hasil penjumlahan 4 dari 5 pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 1/20, dan 1/40 adalah 9 per 10, maka pecahan yang tidak termasuk dalam 4 pecahan itu adalah. Nah, untuk menjawab soal ini pertama kita samakan terlebih dahulu penyebutnya agar kita bisa mengidentifikasi ya. Oke, 1/2, 1/4, 1/8, 1/20 dan 1/40 termasuk 9 per 10 ini kita samakan penyebutnya. Jadi jika kita perhatikan penyebutnya ini bisa kita ubah ke penyebut 40. Jadi 10 bisa kita kali 4, 20 bisa kita kali 2, 8 kita kali 5, 4 kita kali 10, dan 2 kita kalikan dengan 20. Sehingga terbentuk pecahan dengan penyebut 40 seperti ini. Nah, sekarang kita cari dari kelima pecahan ini, yaitu 20 per 40, 10 per 40, 5 per 40, 2 per 40, 1/40, yang mana jika dijumlahkan dari keempat ini menghasilkan 36 per 40. Jadi jelas untuk menghasilkan 36 kita gunakan pembilang 20 tambah 10 ya, 30 tambah 5 35 tambah 1 36. Sehingga dari sini pecahan yang kita gunakan adalah 2 per 40 atau yang sebelumnya jika kita sederhanakan yaitu pecahan 1/20. Jadi 1/20 ini tidak termasuk dalam 4 pecahan yang dijumlahkan ini. Jadi jawabannya adalah 1/20. Oke, demikian pembahasan kita untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, request materi, atau kritik silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.